Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Oke, selamat pagi, murid-murid kelas 5. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi belajar kalian bahasa Inggris ya. Hari ini setelah PTS kita lanjutkan ke unit 3. Ya, LKS kalian unit 3. Oke, kita lihat dulu LKS kalian. Oke, ini ya. Oke, unit 3 about asking permission, yaitu meminta izin. Oke, di sini dijelaskan unit 3 asking permission. Asking permission itu kalau diartikan adalah meminta izin. Nah, when you ask for permission to use something that belong to someone else, you have to do your best to be polite. It is desirable to use the word please. Ya. Dan ini sudah diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu ketika kita minta izin untuk menggunakan sesuatu yang dimiliki orang lain, kita harus melakukan yang terbaik ya, untuk bersikap sopan agar seseorang mau mengizinkan kita menggunakan barang miliknya. Dalam bahasa Inggris dianjurkan kalau kita meminta izin itu diakhiri kata please. Oke, contohnya di sini ada tabel. Nah, tabel contoh penggunaan ungkapan asking permission. Ya, di sini ada asking. Asking berarti adalah kalimat atau pola yang digunakan ketika kalian meminta izin. Nah, oke. Oke, di sini ada asking. Yang pertama ini ada yang pertama adalah can I. Nah, can I? Contohnya kalau mau pinjam pensil ya, can I borrow your pencil? Mau pinjam buku, can I borrow your book? Nah, misalkan mau pakai sepedanya, can I use your bicycle? Can I use your bike? Nah, itu. Kemudian di kelompok kedua ada yang diawali dengan kata could I, could possibly I. Ya, ini ada I-nya harusnya. Kemudian is it alright if I? Dan do you think I could? Titik-titiknya sama diisi dengan apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian pinjam ya. Misalkan could I borrow your book? Could possibly I borrow your book? Dan is it alright if I borrow your book? Do you think I could borrow your book? Dan yang bentuk terakhirnya, do you mind if I borrow your book? Ya, jadi sama, jadi titik-titiknya ini diisi dengan kegiatan apa atau apa yang mau kalian lakukan. Minta izin apa? Ya, mau pinjam buku ya berarti titik-titiknya diisi dengan kata meminjam itu borrow, kemudian buku itu book, borrow your book. Nah, mau izin keluar ya, keluar itu go out. Nah, berarti titik-titiknya diisi dengan kata go out. Nah, kemudian saying yes itu berarti orang yang diminta izin ketika sependapat atau memberikan izin mengucapkan yes sure, yes of course, yes that's fine, certainly. Nah, jadi ini adalah ungkapan ketika kalian memberikan izin. Kemudian kalau saying no itu ketika tidak memberikan izin, ya tentunya dengan memberikan suatu alasan. Misalkan tadi mau pinjam pensil, can I borrow your pencil? Nah, kalau mengizinkan ya berarti jawabnya, yo yes sure, dan diberikan pensilnya, here it is. Dan kalau tidak mengizinkan, ya kita menjawabnya ya, well I'm afraid, ya because I still use my pencil atau I only have one pencil misalkan. Jadi tidak mengizinkannya orang pinjam itu karena masih digunakan atau karena hanya punya satu pensil. Misalkan kalau hanya punya satu pensil ya, well I'm afraid because I only have one pencil. Saya hanya punya satu pensil. Jadi titik-titiknya kalau di sini diisi dengan alasannya. Karena apa? Karena masih digunakan atau karena hanya punya satu. Ya. Kemudian di sini juga ada well the problem is. Ya. Ini well the problem is masalahnya adalah I only have one pencil. Ya, sama diisi dengan alasannya apa. Kemudian sorry but I only have one pencil. Maaf tetapi saya hanya punya satu pensil. Nah, di sini adalah cara menjawabnya dengan mengucapkan tidak mengucapkan no saja tapi mengucapkan alasannya apa. Kemudian di bagian bawahnya ini ada contoh-contoh kalimatnya. Can I go out please? Ya. Jadi seperti di awal lebih sopan, lebih baik menggunakan atau diakhiri kata please. Ya. Can I go out please? Bolehkah saya keluar? Kemudian may I open the window please? Bolehkah saya membuka jendelanya? Kemudian please can I have a look at your photo album? Ya. Jadi tolonglah bisakah saya melihat album fotomu? Jadi please-nya ini bisa di depan, bisa di belakang, bisa di depan ya. Kemudian kata please-nya dipisah dengan koma dalam penulisannya. Kemudian do you mind if I drink? Ya, apakah boleh jika saya minum? Would you mind if I ask you something? Bolehkah jika saya menanyaimu atau bertanya sesuatu? Ya, is it okay if I sit here?
Nah, bolehkah, apakah boleh jika saya duduk di sini? Jadi misalkan mau duduk di sebelah bangku yang kosong di sebelah temannya. Nah, diminta izinnya, is it okay if I sit here? Nah, gitu. Kemudian yang bagian B ini asking others to do things atau making request. Jadi meminta orang lain untuk melakukan sesuatu atau juga bisa di istilahnya making request, membuat suatu permintaan, meminta bantuan. Oke. Kalau kita minta izin kan can I, ya, karena kita sendiri yang mau melakukan sesuatu. Kemudian kalau orang lain berarti can you, karena kita mau meminta orang lain atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Can you? Can you? Bisakah kamu? Can you take me the book? Bisakah kamu mengambilkanku buku itu? Can you take me that book? Kalau kamu bersedia ya, yeah sure. Kalau tidak bisa ya, well I'm afraid, I can't, saya tidak bisa. Ya, jadi intinya sama, kalau titik-titiknya yang di sini kalau saya ignore disebutkan atau dituliskan alasannya apa. Kemudian yang di depan ini meminta izinnya, ya, minta izin, menyuruh orang lainnya diisikan titik-titiknya ini dengan kamu mau menyuruh orang lain melakukan apa? Ya, misalkan membuka pintu ya, can you open the door? Menyuruh menutup jendela ya, can you close the window? Could you close the window? Is it alright if you close the window? Do you think you could close the window? Kemudian, will you close the window? Would you close the window? Titik-titiknya diisi dengan kegiatan apa yang ingin kalian orang lain itu lakukan. Dan yang terakhir ini ada kata do you mind. Ya. Kalau do you mind ini ada keterangannya ing ya. Maksudnya kata kerjanya nanti misalkan menutup pintu. Nah, tadi kan menutup jendela, close the window. Kalau di sini kalau menggunakan do you mind nanti bukan close tapi closing. Do you mind closing the window? Would you mind closing the window? Jadi kata kerjanya ditambahkan akhiran ing, closing. Kalau membuka open menjadi opening. Nah, seperti itu. Kalau mengambil kan take menjadi taking. Ya. Jadi kalau polanya kalimat depannya menggunakan yang ada mind-nya, do you mind, would you mind, ya. Setelah mind diikuti oleh kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi open jadi opening, take jadi taking. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Ya, meminta bantuan. Ya, ini polanya ya. Menggunakan awalan can, could, will atau would. Ya, diikuti oleh you orang lain ya. Boleh juga ditambahkan please. Could you please? Ya. Kemudian base infinitive itu maksudnya adalah kata kerja utamanya, kata kerja dasar ya. Misalkan could you please? Ya, could you please? Ya, apa misalkan membuka ya, open the window, close the door. Nah, itu. Kemudian kalau would you mind diikuti oleh gerund. Gerund itu tadi yang kata kerja ditambahkan ing. Would you mind closing? Would you mind opening? Oke, berikutnya penggunaan kata please membuat permintaan lebih sopan. Jadi disarankan setiap menggunakan permintaan itu digunakan atau diakhiri atau diawali kata please. Ya, ini ada contoh jawaban sudah tadi ya. Ini jawaban kalau menyetujui itu menggunakan sure, oke. Kalau tidak setuju ya no, sorry, no, I'm sorry, I can't. Nah, ini tidak bisa maksudnya ya. I'm busy right now. Jadi kalau misalkan diminta tolong melakukan sesuatu tidak bisa karena sibuk ya. I'm busy right now. Ini but I can't, saya tidak bisa. But I'm busy right now, saya sibuk. Jadi karena kita tidak selalu kalau orang minta tolong kan kita bisa. Nah, kadang kita punya kesibukan sendiri, ya kita boleh saja menjawab no ya. Oke. Kemudian ini exercise 1, ini yang harus kalian lakukan, yang harus dikerjakan hari ini. Oke, jadi rearrange the words below into a good sentence. Menyusun kalimat kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Ya. Jadi semua pola kalimatnya ada tanda tanya, berarti pola kalimatnya adalah kalimat tanya. Nah, karena kalimat permintaan itu berupa polanya dalam bentuk kalimat tanya. Oke. Nomor 1, ya number 1. Nah, di sini ada I can outside play. Ya, berarti kalau kita ikut pola yang awal tadi, nah, diawali kata can. Jadi can. Setelah can apa subjeknya orangnya? Berarti can I. Setelah itu baru kegiatannya play. Jadi nomor 1 ini can I play outside? Ya, bolehkah saya bermain di luar? Ya, number 1, can I play outside? Bolehkah saya bermain di luar? Dan number 2, oke, pasti can-nya di depannya. Setelah can nanti orangnya can I. Ya, can I turn on the TV? Ya.
Tadi can I turn on the TV? Artinya bolehkah saya menyalakan TV? Can I turn on the TV? Oke. Dan number 3, oke, diawali kata may. Setelah may adalah berikutnya adalah subjeknya, orangnya. Jadi may I go to my friend's house? Ya. May I go to my friend's house? Bolehkah saya pergi ke rumah temanku? Jadi may I go to my friend's house? Jadi may yang ini ya. Jadi may. Ini ada may, ada my, beda. Kalau may ini bolehkah? Kalau my itu menyatakan kepunyaanku. Jadi diawali may ini ya. May I go to my friend's house? And then number 4, can setelah can you help me please? Ya. Jadi number 4, ya, can you help me please? Ya. And then number 5, ya, number 5 diawali kata can ya. Can I have a seat? Can I have a seat? Ya. Can I have a seat? Ya, bolehkah saya duduk? Oke, itu for exercise 1. Jadi silakan nanti tinggal kalian menyalainnya ke buku tulis. And then now exercise 2. Nah, ini kalian simak ada dialog. Oke, conversation between Alan and Nino. Oke, Helen told me you've got a new book. What book is it? Ya. Helen memberitahuku kalau kamu punya buku baru. Nah, what book is it? Nah, buku apa itu? Nino menjawab, it is about reformation. I'll finish it tonight. Ya, ini adalah tentang reformation. Ya, I'll finish it tonight. Saya akan selesai membacanya malam ini. May I borrow it? Bolehkah saya meminjamnya? Sure, tentu saja. You can have it before I go to school. Nah, kamu boleh mengambilnya sebelum saya berangkat ke sekolah, tomorrow morning, besok pagi. Dan Alan, do you mind if I return it on Friday? Ya, do you mind? Ya. Oh ya, tadi kan kalau mind diikuti ing ya, ya. Itu kalau setelah mind langsung kata kerjanya. Ya, do you mind returning? Nah, kalau karena ini ada if I, return-nya tetap tanpa ing ya. Jadi do you mind if I return it on Friday? Bolehkah jika saya mengembalikannya di hari Jumat? Ya, dan Nino menjawab, oh not at all. Oh tidak masalah. You can return it anytime. Kamu bisa mengembalikannya kapan saja. I have some other interesting books. Saya juga punya beberapa buku lain yang menarik. You can see them. Kamu bisa melihatnya. Oh well then. Oh baiklah kalau begitu. May I borrow more than one book and return them on Sunday or Monday? Nah, bolehkah saya meminjamnya, meminjam more than one book, lebih dari satu buku, and return them on Sunday or Monday, dan mengembalikannya di hari Minggu atau Senin? No problem, boleh ya. But ya tidak masalah. But do not lend them to anybody else. Jangan mengembalikannya ke, jangan meminjamkannya ke orang lain. Ya. Jadi awalnya tadi kan karena hanya pinjam buku satu, mengembalikannya di hari Jumat. Tapi ternyata ketika minjamnya beberapa buku, dia berniat mengembalikannya di hari Minggu atau hari Senin ya. Oke, of course not. Nah, tidak masalah. Dan I mean someone can borrow the books with my permission. Ya. Maksudku orang lain itu bisa meminjam bukunya dengan izin saya. Jadi boleh saja kalau mau dipinjam orang lain, tapi izin dulu sama Nino yang punya ya. Alan jawab, oh I understand, you are really nice person. Kamu orang yang baik. Kemudian tugas kalian exercise 3, answer the question based on the dialogue above. Jawablah berdasarkan dialognya tadi. Number 1, how many person? How many itu artinya berapa banyak. Berapa banyak orang yang ada di dialog. Tadi ada berapa? Ya, kalau how many kan ditanyakan berapa jumlahnya. Ya. Jadi jawabannya bukan disebutkan namanya, tapi disebutkan jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Nah, ada 2. Jawabnya berarti there are 2 persons. Ya. There are 2 persons. Ada 2 orang. Kemudian number 2, who will borrow the book? Siapa yang akan pinjam bukunya? Ya, tadi berdasarkan dialog yang pinjam buku adalah Alan ya. Jadi jawabannya berarti ya Alan will. Nah, jadi Alan. Jadi nomor 2 jawabannya adalah Alan. Atau lengkapnya jawabannya lebih tepat adalah Alan will. And then number 3, does Nino give permission to Alan to borrow his book? Ya, apakah Nino memberikan izin kepada Alan untuk pinjam bukunya? Nah, diberi izin tidak tadi? Nah, ya diberi izin ya. Jadi kalau ya berarti yes. Ya. Kemudian dalam pertanyaan ini menggunakan does dan subjeknya Nino. Nah, dalam jawaban yes no itu kalau subjeknya laki-laki diganti dengan he. Setelah he diikuti oleh kata tanya paling depan ini does. Berarti jawabannya yes he does. Nah, itu yang lebih tepat.
Yes, he does. Dijawab yes saja bagaimana? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi itu kalau dalam percakapan biasa. Nah, tapi kalau kita dalam bahasa tulis, dalam pelajaran kita gunakan penulisan yang benar, ya, kalimat yang lengkap yaitu yes, he does. And then number 4, when will Alan take the book? Kapan Alan akan mengambil bukunya? Ya, tadi disebutkan Alan mengambil bukunya adalah tomorrow morning. Berarti jawabannya Alan will take the book tomorrow morning. Alan akan mengambil bukunya besok pagi. And then number 5, when will Alan return the Reformation book? Kapan Alan akan mengembalikan Reformation book-nya? Ya. Tadi kan awalnya mau mengembalikannya hari Friday, Jumat. Ya, tapi karena dia ternyata nggak cuma pinjam satu buku saja, akhirnya dia tadi berencana mengembalikan bukunya di hari Sunday or Monday. Ya, so the answer jawabannya adalah Alan will return the book on Sunday or Monday. Nah, itu ya jawabannya. Jadi Reformation book-nya tadi kan akhirnya tidak hanya pinjam satu buku ini aja, pinjamnya beberapa buku. Kemudian makanya rencananya dia tidak mengembalikannya di hari Jumat lagi, tapi hari Sunday or Monday. Okay, now the last exercise, the last exercise 4. Exercise 4 tinggal kalian memasangkan dengan apa gambarnya dan ungkapannya. Number 1 ini kan apa? Membuka pintu. Nah, membuka pintu berarti ini, may I open the door? Jadi the first picture, gambar yang pertama berarti may I open the door. Kemudian gambar kedua ini ada orang menghapus papan tulis. Ya, papan tulis berarti ini ya. May I clean the blackboard? So the second picture is may I clean the blackboard? Okay, and then the third picture, gambar yang ketiga ini ada anak yang minum ya. Anak yang minum, oh berarti ini minum itu drink. Oh ini ada kata drink, berarti may I drink? Ya. Jadi the third picture is A, may I drink? Ya. Kemudian the fourth picture, gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini membuka jendela, berarti minta izinnya adalah may I open the window? May I open the window? Okay, and then the last ini pensil, pinjam pensil. Berarti yang terakhir adalah may I borrow your pencil? Ada enggak? Oh ya, ini ada. May I borrow your pen? Nah, ya, jadi gambar yang pertama jawabannya adalah C. May I open the door? Okay, and then gambar yang kedua, may I clean the blackboard? D. Kemudian minum gambar yang ketiga, may I drink? Kemudian gambar yang keempat, may I open the window? Bolehkah saya membuka jendela? Okay, and then gambar yang terakhir, may I borrow your pen? Okay. Okay, that's all for today. Jadi tugas kalian hari ini hanya exercise. Okay, mulai dari awal ya. Exercise 1. Jadi tadi, can I play outside? Can I turn on the TV? May I go to my friend's house? Kemudian, can you help me please? Can I have a seat? Nah, itu untuk exercise 1. Kemudian setelah exercise 1, kalian baca exercise 2 dialognya. Oke, kemudian kerjakan exercise 3. How many person in the dialogue? Nah, there are 2 persons. Who will borrow the book? Alan ya. Dan number 3, does Nino give permission to Alan to borrow his book? Yes, he does. When will Alan take the book? Alan will check the book tomorrow morning, besok pagi. Number 5, when will Alan return the Reformation book? Ya, Alan will return the Reformation book on Sunday or Monday. Oke. Kemudian exercise 4, oke, sudah ya. Oke, jadi hari ini yang kalian kerjakan exercise 1, 3, and 4 ya. Oke, baik. Oke, that's all for the explanation. Oke. Silakan habis ini kalian kerjakan tugasnya kemudian dikirim seperti biasanya ya. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.